ini yang paling bagus. Ya, lo kembali lagi dengan Kateo di sini, set baru ya. Kita mau kembali lagi ke sesi belajar gitar dari siapa. Nah, sesuai dengan judulnya kita akan belajar dari Josephine ya, Josephine Alexandria gitu. Kateo lupa. Sebenarnya Kateo sudah lama ya melihat cover dia, sudah lama juga. Melihat perkembangan dia, dan semakin kesini itu semakin sempurna ya kalau kita lihat si cover-coverannya. Nah, sekarang kita akan belajar dari dia ya. Kita sebagai kaum pria pasti merasa, aduh, cewek aja bisa sejago itu, masa saya enggak. Nah, makanya banyak latihan, termasuk Kateo juga ya. Harus banyak latihan biar sampai bisa seperti itu. Nah, kita akan melihat video dia yang judulnya itu latih ya. Kita akan coba, kita buka YouTube dulu. Latih. Nah, ini latih. Kita coba langsung ke channelnya dia aja ya. Latih fingerstyle cover. Oh, itu udah. Josephine Alexandra. Oke, tadi katanya salah. Kayaknya belum di subscribe nih. Oke, kita subscribe dulu ya. Oke, seperti biasa kita akan melihat kira-kira dia itu ada bocoran tuning apa nggak ya. Ternyata tidak ada. Katanya ini favorit, musik favorit dia. Oke. Dia mixing sendiri, mastering sendiri, editing sendiri, dan gitarnya Yamaha FSX 830 kalau nggak salah. Ini gitar solid ya. Oke, Word Genius juga sampai komentar di sini. Dan one of the best fingerstyle guitar cover of Latih. Love it. Kita akan lihat aja apakah ini the best. Kita akan lihat dari sisi gitaris, mungkin dari sisi Kateo amatiran kali ya. Kita akan melihat saja. Dan Kateo ingatkan sekali lagi, di sini kita belajar ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat yang reaction, yang segala macem, ya lihat video reaction aja, karena di sini kita akan belajar. Jadi akan banyak yang Kateo stok untuk bisa melihat si tekniknya dan juga kira-kira belajarnya seperti apa. Kita akan lihat. Oke, stop dulu sampai di situ. Jadi yang intro pertama-tama itu dia memakai petikan biasa ya. Petikan biasa seperti ini. Terus dia maju sedikit. Dan dia memakai teknik slide ya di setelah ini. Nah, jadi itu supaya kita pada saat nge-cover fingerstyle itu nggak putus-putus gitu suaranya. Misalkan kayak Kateo misalkan nyanyi seperti A, nah itu kan ada gelombangnya seperti itu. Jadi slide itu fungsinya seperti itu. Jadi biar lebih smooth aja transisi dari antara nada. Dan kalau Kateo denger di lagu aslinya itu pas gitu ya si nadanya. Nah, jadi pertama-tama dia itu tadi petikan ya. Petikan, lalu dimasukin ke perkusi. Jadi dia itu naikin suasana tapi dikit ya. Naikin suasana dikit dengan perkusi bass. Tadi juga dia ada slapnya, kan biasanya kita ke senar. Jadi dia bunyi snare-nya itu pakai tampiknya. Itu dipukul ke si gitarnya di bagian bodi atasnya ini. Nah, mungkin kalau tampiknya nggak terlalu tajam seharusnya nggak lecet ya, apalagi itu gitar solid lumayan itu. Mungkin ada bekas-bekasnya, katanya juga nggak tahu. Nah, oke. Yang perlu kalian perhatikan itu kelingkingnya main terus ya. Tuh, dan jangkauannya itu jauh-jauh gitu, dari antara sini ke sini itu jauh. Jadi ya latihan jangkauan antara fret juga itu perlu sekali. Dan suara si snare yang dari tampiknya itu khas ya. Jarang orang pakai kayak gitu. Nah, di sini tuh kalau kalian denger lagu aslinya,
dia itu ada dua suara atau lebih. Itu dia di lagu aslinya itu seperti itu. Nah kalau kita lihat covernya itu juga sama dari Josephine Alexandra. Saya nggak tahu manggilnya Mbak atau Neng atau Josephine. Nah jadi kalian lihat itu si penjariannya ya. Itu dia tekan minimal 4 senar. Jadi katanya full screen aja deh biar lebih enak liatnya ya. Nah ini. Nah jadi kalau kalian lihat dia itu penjariannya itu 4 ya, 4 jari, 4 senar, 4 senar. Jadi tujuannya itu dia juga dapat bassnya di senar 4, tapi juga dia bunyiin nadanya jadi 3 suara ya, 3 suara di senar 3, 2, 1. Nah, jadi pun meskipun nadanya biasa aja, tapi kalau diisi dengan suara 2 dan 3-nya itu jadi pas banget gitu. Nah, ini juga masih dikasih sedikit genjrengan. Nah, ini enak nih. Jalur bassnya enak nih. Ya kan, kalau katanya pakai headphone itu berasa banget si feel bassnya itu dapat banget gitu. Kita ulangi lagi. Dan yang hebatnya dari dia pada saat bassnya ikut ya, memang dia terkenal di lagu sebelumnya itu yang booming juga, bassnya itu jalan tapi suara senar yang 3 suara itu tetap masuk gitu. Itu mempertahankan itu susah, butuh penjarian dan tenaga yang ekstra ya. Oke, kita berhenti dulu di situ. Jadi kalau yang di sini itu dia kayak EDM ya, ada bunyi tek, kayak ada bunyi tepuk tangannya gitu. Nggak tahu kalau istilah EDM-nya kayak gimana. Jadi pas ya dari antara intro dia petikan doang, terus masuk bait dikasih perkusi sedikit dari bass, snare. Lalu pada saat masuk yang tadi dia itu nggak pakai perkusi sama sekali. Lalu di sini dia kasih snare gitu. Jadi kalau kita mau cover fingerstyle sebenarnya kita harus pikirkan jalur perkusinya ya, bukan jalur, mungkin aransemen si perkusinya gitu. Jadi kita bayangin juga drumnya gak cuma dup, tak sepanjang lagu gitu juga bosen juga. Jadi sebenarnya perkusinya kalau katanya lihat sampai sekarang itu sederhana sebenarnya, cuma bass, snare. Oke, kita lanjut. Oke, luar biasa ya tadi ya. Mirip banget sama lagu aslinya. Jadi dia itu sebenarnya metiknya tetap dia metiknya 2 senar dan memakai jempol dan jari tengah ya. Mungkin jempolnya itu senar 3, telunjuk jari tengahnya itu senar 1. Oke. Jadi cara petiknya juga disesuaikan ya, nggak mesti jempol, telunjuk tengah, manis. Kalau udah jago ya bebas lah. Lanjut. Nah di sini dia itu pakai jalur bassnya juga. Jalur bassnya itu disesuaikan dengan melodinya ya. Jadi makanya tadi kenapa si senar 6-nya juga ikut ditekan. Ini masih yang tadi masih enggak ya. Nah, itu bass, suara bassnya juga ada. Enak ya, jadi bassnya juga bisa jalan gitu. Dan dia perkusinya itu masih bass, snare, dan yang lebih hebatnya lagi KTO merasa itu lebih daripada 1 senar yang dia petik di senar 1 sampai 3. Oh ya benar. Dia petik 2 senar 2 sama 3 atau senar 2 sama 1. Luar biasa ya, double terus. Nanti kita akan bahas ya. Ini luar biasa ini. Ya kalau udah jago pasti seharusnya kecepatan jarinya itu cepet gitu ya, sama seperti Josephine ini.
ya, lihat dia. Kalau di lagu aslinya itu sebenarnya dia cuman drumnya aja ya, cuman drum, tapi di sini dia bisa isi melodinya luar biasa pas gitu. Ya, gitu lagi dia. Nah, di sini dia pakai perkusi ya, perkusi yang tadi bass, snare, terus senar bassnya juga masih dimainin. Masih pakai double senar ya petiknya. Nah tadi nah itu lumayan susah loh dalam kondisi kita perkusi. Tuh. Nah caranya gimana? Kalian perhatikan tangan kanannya. Nah jadi teretat gitu ya, teretat. Jadi petiknya itu sebentar. Pakai jari apa ya? Pakai manis tengah teretak gitu ya, manis tengah telunjuk. Jadi cuma di kayak gitulah, apa sih istilahnya, begitulah. Ya pokoknya begitu, jadi bunyinya bisa teretak gitu. Tapi kalau biasa kita petik di ke dalam terus misalkan slap keluar dikidingin, itu lumayan perjuangan, effortnya harus latihan lagi. Nah itu ya. Nah ini juga lupa ini. Nah itu tadi dia ada harmonik ya, harmonik. Nah ini harmonik yang nggak tahu dia itu sengaja atau enggak, ya pasti harusnya sengaja sih. Di aransemennya pasti seharusnya ada ini harmonik yang tersembunyi kalau menurut KTW ya. Nah tertung gitu, lagi ya. Nah tertung tengnya itu cuman sepersekian detik tapi kedengaran terus gitu. Ya kan? Teng, jalan terus, berarti mungkin di senar yang keempat dia harmoniknya. Karena di senar 3 dia itu udah main lagi dan bassnya itu di senar 6. Jadi bagaimana mempertahankan suara harmonik yang tetap jalan, terus dia tetap main melodi, terus dia tetap main slap, luar biasa. Lanjut. Itu juga tadi ada harmonik ya. Di sini sebentar. Jadi antara senar 6, melodi senar 6 dan juga melodi senar 6 dan 5 pas gitu. Nggak ada yang berlebihan, pas. Itu juga ada harmonik. Nah biasanya kan kalau kita harmonik itu kelihatan ya, kita treng gitu, bukan treng. Maksudnya posisi harmonik itu kelihatan banget. Tapi kalau dia itu karena aransemen dan temponya juga cepat dan padat gitu ya, jadi harmoniknya itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi cuman kedengaran bunyinya sama yang seperti sebelumnya. Ya. Nah kalau di sini yang luar biasanya, bassnya tetap jalan, ya. Emang dia spesialisnya begitu. Kalau rata-rata katanya lihat dia coverannya bassnya itu selalu jalan ya. Nah yang melodi tadi itu di lagu aslinya nggak ada, tapi dia bisa masukkan. Sebenarnya ini termasuk improve yang dikit sekali, yang bagiannya partnya cuma paling 5 detikan, tapi bisa pas. Nah dia itu dari tadi itu menambahkan improvisasi yang gak lama, yang cuma 5 detikan, yang cuma buat masukin ke bagian part selanjutnya, tapi pas. Itu mungkin kita bisa belajar dari dia, dimana dalam satu part ke part yang lain itu bisa kita improve. Nah rata-rata kan kita pakai perkusi atau teknik yang luar biasa gitu. Nah di sini dia menunjukkan bagaimana kalau kita mesisipi teknik improvisasi dengan melodi saja sebenarnya cukup, asal pas gitu. Si porsinya pas. Kita lanjut. Nah, balik lagi ke bagian bridge ya.
masih sama kayak yang tadi. Ada genjrengnya biar suasananya tetap naik ya meskipun perkusinya hilang. Ya. Yang Kateo rasain, Kateo jujur sebelum melihat covernya si Josephine ini, Kateo itu sudah melihat cover-cover latih yang lain dan bisa dikatakan ini paling bagus ya. Ini paling bagus karena apa? Porsinya itu pas kalau misalnya kita mau cover. Kalau ini kan jenisnya kalau misalnya Kateo bilang itu dimiripkan dengan lagu aslinya. Nah, yang paling mirip dengan lagu aslinya dengan EDM dan segala macam dan bassnya dan segala macam, ini yang paling bagus menurut Kateo ya. Kateo banyak melihat cover-cover yang lain gak sepadet ini gitu. Kalau misalnya kalian dengar lagu aslinya, lagunya itu sebenarnya padat, penuh dengan suara-suara dan sebenarnya kompleks gitu. Nah, dia bisa menyajikannya dalam satu gitar. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke ya jarinya ya. Sabang sampai Merauke dong. Atau iya. Mondar-mandir jarinya pusing ya liatnya ya. Apalagi pusing ya. Katanya nggak kebayang dia pasti sehari latihan mungkin 24 jam. Aduh. Ya begitulah. Nah, jadi kalian harus pergunakan waktu sebaik-baiknya waktunya. Sebenarnya bisa nggak kita kayak gitu? Ya kalau dia sehari 24 jam, kita sehari harus 48 jam. Kalau misalnya kita nggak ada bakat sama sekali ya berusaha lebih keras lah. Kalau misalnya mau jago. Ini unik ya. Katanya baru nyadarin. Nah, di bagian ini dia masukin yang cuman nggak full, tapi dia masukin. Nah, di bagian itunya ada kedengaran ya. Jadi dia nggak hanya sisipin yang melodi aslinya, tapi dia juga sisipin yang tadi atau di bassnya juga ya. Oh, di bassnya juga mirip ya. Cuman di bagian snare treble-nya jadi lebih jelas gitu. Luar biasa, luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya yang kita bisa belajar daripada Josephine ini adalah kita kesimpulan tekniknya dulu ya yang dia pakai. Yang pertama itu melodi. Di dalam melodi ya dia pakai slide, mungkin ada hammer on, ada pull off. Terus dia juga pakai yang di tangan kanannya itu ada genjrengan dan juga ada slap, terus ada perkusi bass. Di tangan kiri tadi ada harmonik ya. Jadi sebenarnya tekniknya tidak terlalu banyak. Mungkin tadi ada double snare gitu, double suara. Katanya nggak tahu istilahnya apa ya. Mungkin double petikan ya gitulah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang dia pakai tekniknya itu sedikit ya. Paling nggak sampai. Kalau kayak Bang Alip kan banyak banget tuh, ada bending senarnya, bending headnya, terus diketok sana, diketuk sini. Tapi ini jauh lebih simple sebenarnya, jauh lebih mudah dalam tanda kutip. Kalau misalnya kita lihat secara jumlah banyaknya teknik, tapi dia bisa mengeksploitasi gitu ya, mengeksploitasi si teknik itu sehingga pada saat kita tonton, wah luar biasa sekali. Itu pada saat kita melihatnya teknisnya itu begitu kompleks kalau kita lihat secara awam, tapi kalau kita di breakdown tadi satu-satu sebenarnya nggak terlalu kompleks-kompleks amat. Yang bikin kompleks itu adalah jagonya dia.
Jagonya dia yang teknik sederhana itu dipadukan jadi satu dalam satu bar, mungkin ada beberapa teknik dan kecepatan si tangannya itu loh. Ya jadi memang ya salah satu yang harus kita pelajarin adalah harus banyak latihan. Saya yakin dia usianya mungkin belum sampai 20 tahun kali ya. Mungkin katanya juga pernah lihat di video-video dia sebelumnya, di mana dia juga pernah ikut kontes yang Sung Ha Jung itu. Saya rasa katanya sebenarnya juga ikutan sih, cuman gak kepilih, kasihan. Dia itu kalau nggak salah masih umur SD atau SMP gitu ya, terus dia yang kepilih gitu kalau nggak salah. Ya benar, dia yang kepilih. Jadi ya dari umur itu pasti dia banyak latihan sampai bisa sekarang ya. Umur masih muda, cewek lagi ya. Cowok yang umur sekarang 20-30 tahun main gitar udah berapa lama? Oke, jadi gitu aja yang bisa kita pelajarin dari Josephine. Masih muda tapi dia udah banyak sekali prestasinya, dan kayaknya udah digait salah satu brand gitar yang dia pakai. Oke ya, dan luar biasa. Nggak tahu katanya mau ngobrol apa lagi. Yang pasti pada saat kita melihat seseorang yang jago seperti ini dan masih muda, dan sepertinya ya katanya menilai itu sepertinya sudah melewati Sung Ha Jung dalam taraf kepadatan teknik dan juga covernya. Oke, luar biasa. Jadi katanya nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi. Silakan lihat cover-coveran dia yang lain, begitu ciamik juga ya. Dan katanya tekankan lagi, ini adalah cover terbaik gitar fingerstyle dari Latih. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silakan komentar di bawah. Kira-kira kita mau belajar dari siapa lagi, dan mungkin settingannya akan seperti ini lagi biar audionya lebih enak dan juga katanya juga gak double gitu ya. Kira-kira siapa lagi ya, mungkin nggak selalu harus orang terkenal seperti Josephine ini, YouTuber terkenal seperti ini ya. Mungkin ada orang lain yang kita nggak kenal, kita bisa belajar dari dia, dan pastinya banyak manfaat yang kalau kita lihat cover terus kita harus belajar gitu dari. Oke, daripada katanya ngomong panjang lebar dari tadi gitu ya, nggak habis-habis karena kehebatan daripada Josephine ini. Oke, kita tutup saja. Jangan lupa komentar di bawah, dan tunggu katanya di video-video selanjutnya. Luar biasa.